Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja dan sehat selalu kan ya. Nah oke, kenalkan nama kakak Intan Mahdiatunisa, biasa dipanggil Intan aja. Kakak kuliah di UIN Sunan Kalijaga, mengambil prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah kali ini kita akan belajar tentang iya, sempoa. Nah, sempoa ini apa sih? Sempoa merupakan alat hitung kuno yang terbuat dari kayu, tapi sekarang pakai plastik. Yang pada porosnya ini terdapat manik-manik yang dapat digeser-geserkan. Nah, sempoa ini digunakan untuk pengoperasian aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Nah, kalian pasti kepo kan gimana cara mengoperasikan alat hitung kuno ini atau sempoa ini. Dilihat ya videonya, check it out. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai bagian-bagian sempoa. Nah, bagian-bagian sempoa ini wajib banget kita ketahui biar kita bisa lebih mudah untuk mengoperasikan sempoa. Nah, yang pertama ini ada titik tengah, letaknya ada di sini, ini. Kemudian ada tiang puluhan terletak di sebelah tiang satuan atau titik tengah ini. Jadi ini adalah titik atau tiang puluhan. Kemudian ada tiang ratusan terletak di sebelah tiang puluhan, dan seterusnya sampai sini. Ini ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah manik yang ada di atas sini, yang ada di atas sendiri ini, namanya nilai 5. Iya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jadi ini merupakan satuan, jadi ini 5, 50, 500, 5000, 50.000, dan seterusnya. Mengikuti ini yang ada di bawahnya. Misal ini puluhan, di sini 50, ini ratusan, berarti di sini 500, seperti itu. Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara mengoperasikan sempoanya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena lanjut ke puluhan, berarti 10-nya di sini. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini harus kalian pastikan ada di bawah semua dulu ya. Nah, yang nilai 5 ini harus ada di atas ini. Oke. Loh Kak, terus yang 11, 12, 13 itu kemana? Nah, kita bahas ya. Misalkan kita mencari nilai 11. Nah, 11 itu berarti kan 10 ditambah 1. 1 berada pada satuan dan 10 berada pada puluhan. Jadi ini dibaca 11. Kalau 12 tinggal ditambah 12, 13, 14. Kemudian diturunkan 15, 16, 17, 18, 19. Pindah ke sini 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Begitu juga dengan ratusan. Itu seperti 111 misalkan. 111 gampang, tinggal 100 berada pada ratusan, 10 terdapat pada puluhan, dan 1 terdapat pada satuan. Nah, ini dibaca 111. Kalau 112 tinggal tambah 13, 14, dan seterusnya. Oke, sekarang kita belajar angka-angkanya ya. Contohnya misal angka 8. 5 diturunkan 1, 2, 3, jadinya 8. Iya. Lagi angka 56. 50 berada pada tiang puluhan dan 6 berada pada tiang satuan atau titik tengah. Nah, 50 berarti ada pada nilai 5, diturunkan 50. Kemudian ditambah 6. 56. Selanjutnya angka 128. Kita geser dulu ya. 128. 100 berada pada ratusan. 100, 20 terdapat pada puluhan. Berarti 1, 10, 20. Kemudian 8. Angka 5 kita turunkan. 6, 7, 8. Jadinya 128. Selanjutnya kita pakai nilai ribuan biar kalian juga bisa ribuan. Kita pakai nilai 2462. Oke, kita kembalikan 2462. Nah, biar kalian nggak bingung, kita urutin satuan, puluhan, ratusan, ribuan. 2000, 1000, 2000, 400, 100, 200, 300, 400, 62. 62. Set. Nah, ini dibaca 2462. Oke, pengenalan tentang sempoa dan bagian-bagiannya sudah kita lewati. Kita akan belajar mengenai penjumlahan menggunakan sempoa. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Misalkan 3 ditambah 1.
1, 2, 3 berada di satuan, angka 3 ditambah 1 juga berada di satuan, kita tambahkan 1. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, ada 4. Selanjutnya contoh soal lagi, 11 ditambah 13. Kita kembalikan dulu. 11 berada di puluhan dan satuan. 10 dan 1 ditambah dengan 13, puluhan, 10 dan 3. Sekarang kita jumlahkan berarti 24. Yeay. Nah, lagi soal yang agak susah. 210 ditambah 225. Oke. 200 berada pada ratusan. 200 kemudian 10. Nggak ada satuannya ya, 210. Ditambah dengan 225. Nah, berada di ratusan juga. 200 ditambahkan 20 kemudian 5. Hasilnya ada berapa? 435. Yeay. Mau yang agak susah, kita coba ya, nilai ribuan. 1211 ditambah 5132. Oke, kita kembalikan. 1000 berarti ada di sini. 1211. Kemudian ditambahkan dengan 5000, set, ya kan? 5132. Hasilnya ada 6343. Begitu teman-teman. Sekarang kita coba yang menggunakan kombinasi. Kembalikan dulu seperti semula. Oke. Kombinasi 5. Nah, kombinasi 5 ini atau teman kecil digunakan dalam penjumlahan 1 sampai 4 ditambah 4 sampai 1. Misalkan 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Nah, lebih jelasnya kita gunakan contohnya aja biar kalian juga gampang untuk memahaminya, oke? Kita coba 4 ditambah dengan 3. Nah, 4 berada pada satuan, 4 ditambah dengan 3. Gimana caranya? Nah, ini kan udah habis, jadi kita nggak bisa nambahin lagi, nggak bisa pakai puluhan, nggak bisa pakai ratusan, dan seterusnya nggak bisa. Karena tetap ada, karena angka 3 masih ada pada satuan. Nah, kita gunakan kombinasi 5 ini. 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 3. Nah, berhubung kita menggunakan angka 3, berarti kombinasi angka 3 yaitu 2. Nah, 2 kita kurangkan 1, 2, ditambah, karena kombinasi 5, kita turunkan angka 5-nya. Jadi 7. Nah, jadi 4 ditambah 3 jumlahnya ada 7. Ini juga berlaku untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi nggak hanya satuan aja. Misalkan pengen 20 ditambah 30 misalkan. 20 ditambah 30 kan nggak bisa. Jadi 30 kita kombinasikan dengan angka 20. Jadi angka 20-nya kita ambil, kita kurangkan, 50-nya kita turunkan. Jadi hasilnya 50. Terus Kak, kalau misalkan hasilnya lebih dari 10 gimana? Misalkan 8 ditambah 4. Nah, oke, kita coba ya. 8 ditambah 4. 8, 5 ditambah 3. Nah, kita tambahkan 4. Kan udah habis ya kan? Nah, kita gunakan kombinasi 10. Nah, kombinasi 10 ini apa sih? Kombinasi 10 ini digunakan dalam penjumlahan dengan hasil lebih dari 1 atau sama dengan 10. Oke, karena 8 ditambah 4, kemungkinan hasilnya ada di atas 10, jadi kita gunakan kombinasi 10. Ini gimana? Nggak ada jumlah manik yang tersisa, nggak ada 4. Oke, kita kombinasikan. 1 kombinasi dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 5 dengan 3, 6 dengan 4, 7 dengan 3, 8 dengan 2, 9 dengan 1. Oke. Nah, berhubung kita mencari angka 4, kombinasi angka 4 itu berapa? Ya, 6. Oke. Kita aplikasikan ya, 6. Oke, 8 ditambah 4. Nah, berhubung 4 ini kombinasinya dengan 6, coba kita aplikasikan ke sini, oke? Nah, 6 berarti dikurangi 5 dan 1. Karena kombinasi 10, maka sama seperti kombinasi 5, kita tambahkan 10-nya. Jadi hasil dari 8 ditambah 4 yaitu 12. Begitu, teman-teman. Ngomong-ngomong, kombinasi 10 ini nggak hanya digunakan untuk puluhan aja. Kalian juga bisa mengaplikasikan ini ke dalam ratusan ataupun ribuan. Lebih tepatnya 100, 1000, dan seterusnya. Jadi misalkan 100, berarti 100 kombinasinya dengan 900, 200 dengan 800, terus 300 dengan 700, dan seterusnya. Mengikuti yang kombinasi 10 tadi. Nggak cuma ada kombinasi 5 atau teman kecil dan kombinasi 10, ada juga yang namanya kombinasi gabungan. Nah, kombinasi gabungan ini apa sih? Kombinasi gabungan merupakan gabungan antara kombinasi 5 dengan kombinasi 10. Jadi, saat kita menghitung dengan sempoa itu, kita menggunakan dua kombinasi, yaitu kombinasi 10 dengan kombinasi 5. Misalnya aja, biar lebih paham, 5 ditambah 7. Nah, 5 kita turunkan,
7 ditambah 7. Kan nggak bisa ya, soalnya 5-nya udah kepake, jadi nggak bisa ditambah 7 lagi. Nah, kita gunakan kombinasi gabungan ini. Nah, 7 dalam kombinasi 10 merupakan kombinasi dengan 3. Kemudian kita kombinasikan lagi ke kombinasi 5, yaitu 3 merupakan kombinasi dari 2. Nah, sekarang kita tambahkan 2, 5-nya kita angkat, ditambah dengan 10, karena kita tadi menggunakan kombinasi gabungan, begitu. Selanjutnya, 6 ditambah 7. Kita kembalikan. 6 ditambah dengan 7, 5-nya udah dipakai jadi nggak bisa. 7 merupakan kombinasi dari 3 di dalam kombinasi 10. Kita kombinasikan lagi ke kombinasi 5, yaitu 3 merupakan kombinasi dari 2. Nah, kita tambahkan 2, kita kurangi, tambahkan 1, hasilnya 13. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan sempoa. Nah, pengurangan sempoa ini juga sama dengan penjumlahan, menggunakan kombinasi-kombinasi juga. Jadi kombinasi-kombinasi itu akan digunakan pada seluruh penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian dalam pengaplikasian sempoa. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu 4 dikurangi 2, yang mudah dulu ya. Kita gunakan satuan 4 dikurangi dengan 2, 1, 2, tinggal diturunkan. Nah, jadi berapa? Ada 2. Oke, lanjut lagi yang agak sulit. Nah, kita lanjut ke yang lebih sulit. 78 dikurangi 9. Kita kembalikan. 78 dikurangi 9. Nah, kalau dalam kombinasi penjumlahan itu ditambahkan 5, kemudian satuannya dikurangi, yang bawah. Yang kombinasi pengurangan ini kita balik. Jadi, 5-nya nanti kita kurangkan, sedangkan yang bawah ini kita tambahkan. Misalnya, ditambah 9 ya tadi. Nah, 9 kombinasinya merupakan kombinasi 1. Nah, kita tambahkan 1. Kemudian karena itu merupakan kombinasi 10, satu kita kurangi. Jadi hasilnya tinggal 69. Nah, jadi hasil dari 78 dikurangi 9 yaitu 69. Oke, kita coba yang lebih sulit lagi ke contoh soal berikutnya, yaitu 57 dikurangi 34. Oke, 57 dikurangi 34. Oke, kita harus mengombinasikan ini dulu ya. 30 merupakan kombinasi dari 2. Nah, jadi seperti tadi kita tambahkan 2, kombinasi 5 kita kurangkan, kemudian 4 di satuan, nggak bisa, kita harus mengkombinasikannya terlebih dahulu. Kombinasi dari 4 yaitu 1, kita tambahkan satunya, kita kurangi kombinasi 5-nya, jadi tinggal 23. Berarti 57 dikurangi 34 adalah 23, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perkalian sempoa. Nah, ini juga hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini kalian harus matang mengenai perkalian-perkalian yang dihafalkan, seperti 1 perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 itu harus sudah hafal dan matang agar lebih cepat, gitu ya. Oke, kita contohkan dulu ya, 4. Nah, sekarang contohnya yaitu 4 kali 4. Ini dasarnya ya. Nah, kita rapikan dulu. Oke. Dipastikan harus kayak gini ya. Nah, kita taruh 4 di sini biar nggak lupa. Karena 4 adalah satuan, kita taruh di tiang satuannya. Nah, ditambah 4 lagi karena tidak ada jumlah manik yang tersisa, kita harus mengkombinasikannya. Jadi 4 merupakan kombinasi dari 1. Ya, betul. Nah, kita kurangkan 1, kita tambah kombinasinya 5. Selanjutnya sama, ini kita turunkan 1 ya. 2. 8 ditambah 4 berapa? Nah, jadi kita harus mengkombinasikannya lagi. Jadi 1 ditambah dengan 10, kombinasi 5-nya dihilangkan. Oke, jadi 12 kita turunkan lagi. 12 ditambah 4, kita kombinasikan lagi. Set, 5-nya kita turunkan. Nah, sudah habis. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16 gitu. Nah, selanjutnya ini kalian harus punya pegangan perkalian dulu ya, perkalian dasar agar lebih mudah dalam mengerjakan atau mengoperasikan sempoa. Kita kembalikan lagi. Oke, kita coba 26 kali 3. Nah, kita kalikan dulu 20 kali 3 itu berapa hasilnya. Nah, 20 dikali 3 sama dengan 60. Kita
taruh di sini 60. Kemudian kita kalikan 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan 60 ditambah 18. Oke, ini sudah 60 di sini, kita tambah 18. 1 2 3 4. Nah, jadi hasil dari 26 kali 3 yaitu 78. Seperti itu. Lagi ya. 78 dikali 4. Oke, kita kembalikan. 78 dikali 4. Nah, 70 dikali 4 berapa? 7 kali 4 sama dengan 28 ditambah 01, jadi 280. Kita tulis, kita aplikasikan ke semuanya. 280. 280. Oke. Nah, sekarang tinggal 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Oke, sekarang kita tambahkan 32. Karena di puluhannya habis, jadi kita harus kombinasikan 30 berapa? Nah, 30 ini kombinasi dari 20. Jadi kita kurangkan. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan juga di sini. Jadi hasilnya yaitu 312. Nah, contoh tadi itu contoh perkalian sempua satuan dengan puluhan. Nah, yang ini kita coba latihan soal puluhan dengan puluhan. Oke, kita kembalikan dulu seperti semula. (38) dikali 47. Oke, kita taruh di sini biar nggak lupa. 38. Anggap aja ini satuan, ini puluhan ya. 38 ini dikali berapa? 47. Oke, 47 ini. Kemudian kalikan terlebih dahulu puluhannya, yaitu seperti 30 dikali 40. Kemudian kalikan puluhan pertama dengan satuan terakhir. Kemudian kalikan satuan pertama dikali puluhan yang kedua, dan yang terakhir kalikan satuan dengan satuannya. Oke, daripada nggak paham, kita langsung aja ya. Jadi 38 dikali 47. Kita kalikan dulu 30 dikali 40 yang merupakan puluhannya. Hasilnya adalah 1200. Kita tulis di sini 1200. Oke, sekarang kita kalikan puluhan pertama dengan satuan kedua. Jadi 30 kali 7 yaitu 210. Kita tambahkan 210. Oke. Salah. Nah, sekarang kita kalikan 30 kali 40 yang merupakan puluhannya. 30 dikali 40 sama dengan 1200. Oke, kita urutkan ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi di sini 1200. Oke, selanjutnya kalikan puluhan pertama dengan satuan yang kedua. Jadi 30 dikali 7. Nah, berapa hasilnya? 210. Oke. 210 ya. Kita angkat, oke. Kemudian kalikan lagi satuan pertama dengan puluhan kedua. 8 dikali 40. Hasilnya berapa? 320. Kita jumlahkan lagi. Karena bagian ratusannya udah penuh, harus kita kombinasikan. Jadi 320. 3 kombinasi dari 2. Jadi kita turunkan. Set. Kita tambahkan 5. Kemudian 20 di bagian puluhannya. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalikan satuan dengan satuannya. Satuan pertama dengan satuan kedua maksudnya. Oke, 8 dikali 7. Berapa hasilnya? 56. Oke, 56. Karena 5 belum kepakai, jadi kita bisa turunkan 50, kemudian 6. Set. Oke, jadi hasilnya adalah 1786. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita coba dulu dari yang lebih mudah agar kalian bisa lebih paham. 8 dibagi 2. Oke, 8 dibagi 2. Nah, pada dasarnya pembagian merupakan pengurangan juga. Nah, kita harus mengurangi 8 dikurangi 2 sampai 8 itu benar-benar habis. Oke, coba ya, kita pakai semua. Dikurangi 2. Oke, masih bisa, tinggal 6. Nah, 6 ini dikurangi 2 lagi, memakai kombinasi. Kombinasi 2
yaitu 3. Nah, kita tambahkan 3. 1, 2, 3. Karena pengurangan, jadi kombinasinya harus kita buang. Nah, tinggal 4. Jadi kita lebih mudah untuk membaginya lagi. Dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi. Hasilnya 4. Yeay. Yang selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang agak sulit dan menggunakan nalar dan dasar pembagian teman-teman. Oke. 72 dibagi 4. Kita coba ya. 72 karena di puluhan, kita gunakan yang di sini. 72 dibagi 4. Nah, gimana nih caranya? Nah, kalian bisa mengerjakannya secara bertahap. Misalkan seperti ini, kalian juga bisa menggunakan ini agar nggak bingung. Kita gunakan dulu karena ini puluhan, kita bisa bagi yang ini dulu. Ini jadi 20 karena ini di puluhan dibagi 4. Ayo berapa? 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi kita turunkan, kita gunakan yang di sini 5. Oke. Nah, jadi tinggal 52. 50 dibagi 4 hasilnya berapa? 50 dibagi 4 hasilnya 48. Nah, karena masih sisa 2, kita taruh di sini. 50 dibagi 4 itu hasilnya 12. Tapi tidak semuanya, jadi masih ada sisa 2. Jadi 4 dikali 12 itu sama dengan 48 ya. Jadi masih sisa 2. Sisanya kita taruh di sini, yang ini kita angkat. Nah, 12-nya kita taruh di sini. Oke, tinggal dijumlahkan. Set. Oke. Nah, jadi tinggal 4 dibagi 4 sama dengan 1. Set. Berarti 72 dibagi 4 sama dengan 18. Mungkin seperti itu. Kalian bisa mencoba soal-soal yang lain, caranya sama semua, hanya saja tingkat kesulitan soalnya yang berbeda. Nah, yang harus kalian ketahui, kalian harus memiliki dasar tentang pembagian dan perkalian agar lebih mudah mengaplikasikannya pada sempoa dan agar kalian dapat menghitung secara cepat dan tepat. Nah, yang terakhir yaitu pembagian dalam sempoa. Nah, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Jadi pembagian pada sempoa atau menggunakan sempoa ini sebenarnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, dan pada dasarnya harus memiliki dasar yang kuat agar bisa lebih mudah untuk mengoperasikannya pada sempoa, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kakak pribadi minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.